Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Afifah Qurrata Ayun, Fauzia Aulia, Filipus Arnoldus, Gabriel Rade, Isbaul Huda, dan Mutiara Nurtandi akan mempresentasikan video investasi kami. Berdasarkan UU Pasar Modal Nomor 8 tahun 1985, pasar modal atau disebut juga bursa efek adalah pihak yang menyediakan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Sedangkan menurut Jogianto, pasar modal merupakan tempat bertemu antara pembeli dan penjual dengan risiko untung dan rugi. Makna dari investasi adalah mengeluarkan sumber daya finansial atau semacamnya untuk melihat suatu aset di masa sekarang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Aset tersebut bisa berupa aset finansial, seperti saham, deposito, obligasi, atau berupa aset real seperti bangunan, mesin, tanah, dan benda fisik lain yang bernilai ekonomi. Pihak-pihak yang melakukan investasi atau investor bisa bersifat perorangan atau yang bisa disebut individual investor ataupun bersifat institusional investor. Institutional investor umumnya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang finansial. Dalam proses investasi, investor harus memiliki pemahaman atas dasar-dasar membuat keputusan investasi, yaitu investasi apa dan kapan investasi tersebut dilakukan. Untuk melakukannya, ada 3 pertimbangan, yaitu yang pertama, tingkat pengembalian atau rate of returns, yang kedua, tingkat resiko atau rate of risk, dan yang ketiga, ketersediaan dana untuk investasi. Tahap-tahap dalam proses investasi bersifat terus-menerus. Berikut proses dalam investasi. Pertama, penentuan tujuan investasi. Investor membuat perkiraan berdasarkan pertimbangan hubungan return dan risiko atas tujuan investasi yang akan dilakukan. Kedua, investor melakukan analisis terhadap sasaran investasi. Beberapa cara menganalisisnya yaitu pendekatan fundamental, yaitu analisis yang didasarkan pada informasi yang diterbitkan oleh emiten atau administrator bursa efek. Pendekatan teknikal, yaitu analisis yang dilakukan pada data pergerakan harga saham di masa lalu untuk kemudian diperkirakan kecenderungan pergerakan harganya tersebut di masa yang akan datang. Ketiga, pembentukan portofolio. Ada 2 strategi untuk melakukan tahapan tersebut. Yang pertama, strategi portofolio aktif, yaitu strategi yang menggunakan informasi yang ada dengan pendekatan-pendekatan peramalan secara aktif. Kedua, portofolio pasif. Investasi pada portofolio yang seiring kinerja indeks pasar, asumsinya adalah semua informasi yang ada telah diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham. Kemudian, aset atau saham-saham diidentifikasikan dan dipilih. Keempat, evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahapan ini dilakukan pengukuran, measurement, atau penilaian kinerja portofolio berdasarkan aset yang telah ditanamkan dalam portofolio tersebut, serta dilakukan benchmarking atau perbandingan terhadap portofolio lain yang memiliki tingkat risiko sejenis, umumnya terhadap portofolio pasar. Jika proses evaluasi ini telah dilakukan dan ternyata hasil yang diperoleh kurang baik, maka proses investasi harus kembali ke tahap pertama. Hal ini dilakukan terus sampai dicapai keputusan investasi yang paling optimal. Dalam pelaksanaannya, sudah pasti kita akan menemukan risiko ketika berinvestasi. Berikut beberapa jenis risiko dalam investasi, yaitu risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko negara. Jenis dan karakteristik investasi. Berdasarkan jenisnya yang terdapat di pasar modal, investasi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah saham. Investasi saham merupakan kepemilikan saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan diperoleh dari bagian dividen dan bisa berupa kontrol manajemen. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk saham mempunyai maksud atau beberapa alasan, antara lain untuk menebarkan resiko atau risk spread,
memperkokoh jaringan pasar, memperkuat distribusi, menjaga suplai bahan baku jika perusahaan yang dibeli merupakan menyuplai supplier bahan baku, dan memperkuat manajemen. Strategi ini berlaku untuk jenis saham biasa. Saham kedua yaitu saham biasa atau bisa disebut common stock. Saham biasa adalah suatu sertifikat atau piagam memiliki fungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Saham preferen atau preferred stock adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Jenis pasar modal yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah hutang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya disertai bunga, dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang dimilikinya beserta bunga yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aktiva. Hal yang sangat berpengaruh di harga pasar obligasi adalah perubahan suku bunga deposito. Semakin tinggi bunga deposito, maka nilai obligasi akan semakin turun. Salah satu jenis obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia saat ini adalah obligasi kupon atau coupon bond. Berikutnya adalah waran. Berdasarkan Anuraga dan Pakarti pada tahun 2003, waran merupakan opsi jangka panjang yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham atas nama dengan harga tertentu. Masa hidup waran dimulai dari tanggal waran tersebut dicatatkan di Bursa Efek sampai dengan tanggal terakhir pelaksanaan penebusan atau redemption waran. Jenis yang keempat adalah RAIC atau bisa disebut sertifikat bukti RAIC. Sertifikat bukti RAIC dapat didefinisikan sebagai efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten pada proporsi dan harga tertentu. Yang terakhir adalah reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana yang biasa disebut manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal. 2. Berdasarkan jenisnya, investasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu investasi langsung atau aktivarial, investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis, misalnya emas, intan, perak, perkebunan, rumah, tanah, toko, dan lain sebagainya, yang mana investasi ini dapat dilihat secara fisik dan dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kedua, investasi tidak langsung atau aktiva finansial. Investasi bukan pada aset atau faktor produksi, tetapi pada aset keuangan atau finansial aset, seperti deposito, surat berharga, atau sekuritas, seperti saham dan obligasi, commercial paper, reksadana, dan lain sebagainya. Investasi pada aktiva finansial ini bertujuan mendapatkan manfaat di masa depan yang disebut dengan istilah balas jasa investasi berupa dividen atau capital gain. Berdasarkan karakteristiknya, investasi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, investasi publik. Investasi ini dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah investasi swasta. Investasi ini dilakukan oleh swasta dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat berupa laba. Contohnya UMKM, BUMN, dan PMDN. Yang ketiga adalah kerjasama investasi pemerintah dengan swasta atau yang biasa disebut dengan public-private partnership. Kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam melakukan investasi untuk membayar prasarana dan sarana guna memenuhi kebutuhan publik. Proyek kerjasama ini dapat berupa pembangunan jalan tol, pasar, rumah sakit, dan sarana prasarana publik lainnya. Yang terakhir adalah investasi kerjasama antar negara atau State Partnership Investment. Kerjasama investasi antar pemerintah atau antar negara ini merupakan hal yang lazim dilakukan, misalnya di negara ASEAN.